Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa soal yang berkaitan dengan limit trigonometri sebagai latihan ya. Baik, di sini ada beberapa soal yang saya sudah buat atau saya sudah ambil dan susun. Jadi insya Allah kita bagi dalam beberapa bagian. Oke, baik kita lihat langsung nomor satu. Nomor satu, di sini ada soal kita punya hasil dari limit x menuju p dari akar 6 kali x min p yang pangkat 5 dibagi dengan 1 min cos kuadrat dari x min p. Nah, untuk menentukan hasil limitnya, maka ingat bahwa kita harus mengubah apa yang harus kita ubah. Terutama jika ada fungsi cos yang membersamainya angka 1 min gitu ya, atau 1 plus, maka si cos ini maka kita harus ubah ke bentuk sin dengan menggunakan identitas bisa atau dengan menggunakan rumus sudut ganda untuk cos. Tapi di sini karena sudah terdapat cos kuadrat ya, dan di sini ada 1 min, otomatis kita bisa ingat rumus identitas trigonometri ya. Rumus identitas trigonometri. Apa identitas trigonometri? Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Atau dengan kata lain, jika saya ingin membuatkan sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, maka yang penyebut di sini ubah menjadi sin kuadrat x min p. Oke, sehingga kita punya bentuk rumus limitnya x menuju p dari akar 6 kali x min p pangkat 5 yang dibagi dengan sin kuadrat x min p. Nah, di atas sudah ada x min p juga, tapi masih dalam akar. Oleh karena itu, si x min p yang berpangkat 5 ini biar sama dengan bawahnya sin kuadrat x min p, maka si x kurang p pangkat 5 ini harus kita buat menjadi x min p yang berpangkat 2 supaya bisa habis dengan sin kuadrat x min p menjadi 1. Kita buat seperti ini. Limit x menuju p dari akar x min p pangkat 4 dikali akar 6 kali x min p yang dibagi dengan, ini saya tulis bagi keseluruhannya, sin kuadrat x min p. Nah, kenapa seperti itu? Karena ingat fungsi eksponen a pangkat p tambah q itu sama dengan a pangkat p kali a pangkat q. Kan? Sedangkan di situ x min p pangkat 5 boleh kita buat menjadi x min p pangkat 4 kali x min p pangkat 1 gitu ya. Sehingga akarnya boleh dilepas seperti itu. Dan karena dia bentuk perkalian. Sehingga kalau kita coret akarnya dengan pangkatnya jadi pangkat 2. Dan kita punya di sini bentuk limitnya x menuju p dari x min p kuadrat per sin kuadrat x min p dikali akar 6 kali x min p. Nah, karena yang x min p kuadrat per sin kuadrat x min p ini adalah 1, maka hasilnya ini adalah 1 dikali sama dengan 1 dikali, nah kita masukkan x-nya sebagai p ke akar yang di sini. 6 kali p dikurang p adalah 0, 6 kali 0 adalah 0, dan akar 0 adalah 0. Berarti hasilnya 1 kali 0 sama dengan 0. Berarti nomor 1 itu adalah jawabannya 0. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita langsung ke nomor 2. Nomor 2, kita punya soal limit x menuju 0, dari 2x kuadrat kali cos kuadrat x kurang 7 kuadrat x dibagi 10x kali sin x. Maka hasil limitnya berapa? Nah, saya mau mengubah terlebih dahulu si bentuk tan nih. Tan itu
kita sama-sama tahu bahwa sin per cos, kan? Maka tan yang kuadrat itu saya pecah dulu. Jadi saya buat ini, limit x menuju 0 dari 2x kuadrat kali cos kuadrat x kurang 7 kali sin kuadrat x per cos kuadrat x yang dibagi dengan 10x kali sin x. Nah, itu. Kemudian yang pembilangnya kita samakan penyebut, ya, sehingga kita boleh bentuk ini akan menjadi bentuknya limit x menuju 0 dari 2x kuadrat kali cos pangkat 4x dikurang 7 sin kuadrat x, kemudian bawahnya, ya, si cos kuadrat x itu taruh di bawah, jadi 10x kali sin x kali cos x. Nah, seperti itu, ya. Jadi setelah saya samakan penyebutnya yang pembilang, kan kita kalikan dengan cos kuadrat x, ya. Di sini kita punya cos kuadrat x dikalikan dengan cos kuadrat x, maka di sini jadinya adalah cos pangkat 4x, dimana kita punya awalnya adalah 2x kuadrat kali cos pangkat 4x. Kemudian yang sebelah sininya 7 kali sin kuadrat x, kita samakan penyebut tadi, tetap penyebutnya adalah cos kuadrat x, maka ketika ini semuanya yang atas sudah sama penyebut, penyebutnya yang bawah ini si cos kuadrat x saya turunkan jadi penyebut, sehingga jadinya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu yang saya lakukan adalah saya ingin memecah dia seperti ini, sama dengan limit x menuju 0, ya. Kita pecah satu-satu pecahan, yaitu 2x kuadrat kali cos pangkat 4x per 10x kali sin x kali cos x kurang 7 kali sin kuadrat x per 10x kali sin x kali cos x. Nah, setelah itu tinggal kita coret yang bisa kita sederhanakan, gitu ya. Oh, ini atau ini cos kuadrat, ya, sorry, maaf, ini cos kuadrat x kuadrat, di sini juga kuadrat. Oke, di sini kuadrat. Nah, berarti kita coret cos kuadratnya ini habis, ya, dengan ini sisa pangkat 2. Kemudian ini x nya kita coret dengan ini pangkat 1, ini sisa 1/5, ya. Kemudian yang sebelah sininya sin kuadrat ini coret dengan ini habis, ya kan. Nah, sekarang kita tinggal langsung sederhanakan, sama dengan kalau kita punya di sini. Coba kalian lihat di sini kita punya adalah x kali cos kuadrat x, ya, dibagi dengan 5 kali sin x. X per sin x itu kan 1, ya kan, ya. Atasnya kita punya cos kuadrat x per 5. Artinya 1/5, saya boleh begini. 1/5 dikali x per sin x adalah 1 dikali dengan cos kuadrat x, di mana x nya 0, cos 0 adalah 1, 1 kuadrat 1. Oke, dikurang. Lihat yang sebelah sini, ya. Kita punya 7 kali sin x per 10x kali cos kuadrat x, sama dengan yang tadi. 7/10 nya saya tulis terlebih dahulu, 7/10 dikali sin x per x itu 1 dikali 1 per cos kuadrat x, masuk x nya 0, berarti kan cos 0 1, 1 kuadrat 1, berarti di situ 1/1 adalah 1, sehingga kita punya di situ adalah 1/5 dikurangi 7/10 sama dengan 1/5 nya kali 2, berarti kan 2/10 dikurangi 7/10, berarti berapa itu? Min 5/10, ya, berarti sama dengan min setengah. Berarti jawabannya nomor 2 adalah min 1/10.
2 atau min setengah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kalau kita lihat dengan seksama, di sini adalah limit ketakberhinggaan fungsi aljabar, di mana yang sebelah kirinya itu adalah akar pangkat 3, dan yang sebelah kanannya adalah X pangkat 1. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk limit yang bentuk kuadrat, jika kita punya limit X menuju 3 dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C yang dikurang dengan akar PX kuadrat tambah QX tambah R, bila mana A-nya sama dengan P, maka nilai bentuk limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Nah, bagaimana jika di sini kita punya bentuk akar pangkat 3? Sebenarnya itu juga sama dengan ini, ya, di mana perluasannya kita punya limit X menuju 3 dari sebuah fungsi irasional pangkat 3, sebut di sini X pangkat 3, tambah BX pangkat 2, tambah CX tambah D, kemudian dikurangi dengan akar PX pangkat 3, tentu di sini akar pangkat 3 gitu ya, ditambah QX pangkat 2 tambah PQRX tambah PQRS gitu. Dengan A sama dengan P, maka akan terjadi bentuk sama, B min Q per 3 kali akar pangkat 3 dari A. Rumusnya yang membedakan hanya di sini. Sehingga bentuk soal ini boleh saya tulis ulang menjadi gini. Limit X menuju 3 dari akar pangkat 3 X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1 dikurang X yang ini, saya buat dan manipulasi dia menjadi akar pangkat 3 dari X pangkat 3. Nah, karena sama-sama sudah A dengan P-nya sama dengan 1, maka saya langsung aja. Ya, limitnya adalah B min Q per 3 kali akar pangkat 3 dari A. Sehingga B-nya adalah 1 dan Q-nya yang di sini adalah 0 per 3 kali 1 sama dengan 1 per 3. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah 1 per 3. Seperti itu. Oke, yang nomor 4 sekarang. Sini kita punya limit X menuju 3 dari X kuadrat kali tan 2X min 3 min 6 dibagi dengan akar 16 kurang akar dari X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 16. Nah, ini bawahnya adalah fungsi irasional dalam akar. Maka kalau kita punya bentuk seperti ini, maka harus kita sederhanakan dengan cara mengenali sekawan di penyebutnya. Berarti kalau kita kalikan ini kali sekawannya, kali sekawan. Nah, ketika kita kali sekawan, kita langsung buat seperti ini. X menuju 3, ya, atasnya akan saya buat X kuadrat dikali tan 2X min 6, kemudian saya kalikan dengan sekawan yaitu akar 16 ditambah akar dari X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat tambah 16. Oke, kemudian bawahnya, oke, karena bawahnya saya tidak ingin tulis panjang dan seolah-olah saya sudah melakukan perkalian silang, perkalian pelangi dengan sekawannya, maka boleh saya langsung buat begini. 16 yang ini akarnya hilang, kemudian saya kurangi dengan yang bagian sini tapi akarnya sudah hilang, yaitu X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 16. Kenapa bisa seperti itu? Karena ingat, ketika sesuatu sudah dikalikan dengan sekawannya, oke, ini, maka terbentuklah ini adalah bentuk selisih kuadrat. Selisih
kuadrat. Yang mana bentuk selisih kuadrat itu menyatakan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, sehingga si akar 16 dikurang yang akar ini jika dikalikan dengan sekawannya, maka otomatis 16 akar 16 ini kita kuadratkan, kemudian kita kurangi dengan yang ini kita kuadratkan sehingga akarnya hilang dengan kuadrat, kan seperti itu. Makanya seolah-olah saya langsung buat dan selesai seperti ini. Oke. Kemudian saya lanjut dengan step berikutnya. Saya tulis saja limit x-nya menuju 3 dari siapa? Atasnya tetap saya tulis ini x pangkat 2. X pangkat 2 ini x pangkat 2 dikalikan 2x min 6 ya, atau kita boleh langsung keluarkan juga tidak masalah karena 2 dan 6 sama-sama punya faktor, boleh saya keluarkan 2-nya 2x min 3 ya, dikali dengan atasnya tetap tidak saya apa-apakan, ditambah akar x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 16. Di bawahnya saya bagi dengan, saya sederhanakan ya. Saya sederhanakan menjadi 16-nya hilangkan ya, 16 saya coret, 16 kurang 16 habis, kemudian saya langsung buat min x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. X kuadratnya langsung saya keluarkan. Jadinya adalah karena si min 3x kuadrat kali negatif adalah positif, sisa adalah 3. Ini dikurang dengan x. Oke. Saya bisa langsung melakukan pencoretan, dimana saya bisa melakukan pencoretan x kuadratnya habis seperti itu ya. Kemudian karena bentuk yang seperti ini, lihat bentuk karena x min 3 itu sama dengan min dari 3 min x gitu ya, maka yang ini si tan 2x min 3 dibagi 3 min x ini akan jadi minus 2, langsung coret jadi minus 2 kan. Kemudian saya hanya tinggal mensubstitusi x sama dengan 3 ke yang dalam akar, sehingga saya punya min 2 kali akar 16 itu adalah 4 gitu ya, ditambah akar x-nya adalah 3 pangkat 3 27 dikurang 3x kuadrat dengan masuk x 3 jadi adalah 27 juga tambah 16. Oke, sama dengan berapa ini? Ini 0, akar 16 adalah 4, 4 tambah 4 adalah 8, 8 kali minus 2 adalah minus 16. Jadi jawabannya untuk yang nomor 4 adalah min 16, seperti itu. Oke, mungkin di sesi terakhir kita bahas di nomor 5 dulu ya. Nanti untuk part selanjutnya kita bahas dari nomor 6 sampai nomor 10 biar tidak terlalu panjang video. Nomor 5. Di sini kalau kita lihat, kita disajikan dalam bentuk limit menuju tak hingga dari fungsi trigonometri. Oke, tapi sebelum kita selesaikan dan sebelum kita sederhanakan, kita coba lihat dulu di pembilangnya, karena di pembilangnya ini unik. Ya, ada beberapa unsur yang ditulis kembali yang membuat kita penasaran. Artinya bisa tidak kita faktor atau bisa tidak kita satukan beberapa unsur yang sama dengan kita mengeluarkan unsur yang sama atau dengan kata yang kita faktorkan unsur yang sama. Kalau kita lihat di sini, kalian coba fokus untuk yang saya tandai di yang cos 3 per x kali sin 5 per akar x dengan yang ini. Nah, ya, di situ sama-sama ada sin 5 per akar x. Otomatis boleh saya akan faktorkan. Ya, boleh saya faktorkan. Nanti jadi seperti ini. Saya buat ulang limit x menuju tak hingga. Ini langsung saya faktorkan ya, sin 5 per akar x. Berarti sin 5 per akar x-nya saya keluarkan. Oke. Jadi yang di sini sisa cos 3 per x. Oke. Kemudian yang ini karena sin 5 per x sudah keluar, sisa min cos 7 per x. 7 per x. Oke. Kemudian kita tulis ulang yang ini dan yang ini karena dia tidak ada kawannya. Oke, ditambah dengan cos 7 per x dikurang
cos 3 per X. Oke. Kemudian saya satukan, saya buat pernya. Saya rasa bawahnya tidak saya ubah karena tidak ada hal yang bisa saya ubah di sini. Oke. Per X min cos 2 per X. Sementara saya buat seperti itu. Dan kalau kita perhatikan bahwa setelah kita faktorkan si 5 per X, 5 per akar X, maka bisa kita faktorkan lagi antara cos 3 per X min cos 7X dengan yang sebelahnya di sini. Di sini beda posisi, Pak. Ya, tidak masalah. Karena kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan bahwa A min B itu sama dengan min dari B dikurangi A. Ya, sehingga yang ini, kalau kalian perhatikan, si cos 7 per X dikurang cos 3 per X, ketika kita keluarkan negatifnya, maka akan menjadi cos 3 per X dikurangi cos 7 per X. Atau saya buat seperti ini. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan bahwa cos 7 per X dikurangi cos 3 per X itu boleh saya buat menjadi min kurung cos 3 per X dikurangi cos 7 per X. 7 per X. Nah, seperti itu. Ya, sehingga nanti akan saya tulis menjadi limit X menuju hingga, karena sama-sama punya cos 3X, di cos 3 per X dikurang cos 7 per X, maka itu juga saya faktor. Jadinya adalah keluarlah si cos 3 per X-nya dikurang cos 7 per X, kan, kurung sin 5 per akar X, kemudian dikurangi 1. Kenapa kurang 1? Karena ini tadi, si cos 3 per X dikurang cos 7 per X-nya kan sudah kita faktorkan, sehingga nanti di sini jadi min 1 ya, dibagi dengan 1 ditambah sin kuadrat setengah. Sin kuadrat super X, mohon maaf. Sin kuadrat 1 per X. 1 per X dikurangi cos 2 per X. Nah, sudah seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah jika kita menghadapi bentuk limit tak hingga dalam fungsi trigonometri, harus kita misalkan gitu ya. Misalkan kita sebut aja 1 per X itu adalah satu variabel lain, Y. Dan jika X-nya menuju hingga, maka si Y yang 1 per X itu akan menuju 0. Kan ya? Si Y yang sama dengan 1 per X, di mana X adalah menuju hingga, maka Y-nya akan menuju 0. Jadi bentuk soal yang di atas boleh saya ubah menjadi limit P, Y ya, mohon maaf, Y menuju 0, Y menuju 0 dari cos 3Y dikurangi cos 7Y, kemudian dikali dengan sin 5 akar Y kurang 1. Karena pada dasarnya sin 5 per akar Y itu kan sama dengan sin 5 kali 1 per akar X. Ya, 5 per akar X, sama dengan sin 5 kali 1 per akar X. Dimana 1 per akar X-nya, ini satu kesatuan ya. Dimana 1 per X-nya itu kan sama aja dengan gini, sin 5 kali 1 per X pangkat setengah. Nah, dimana pangkat setengah itu adalah akar. Maka saya ubah lagi di sini, saya bagi dengan per 1 tambah sin kuadrat Y dikurangi cos 2Y. Nah, di sini ada dua yang harus kita ubah lagi. Di mana cos min cos dan si cos 2Y. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita selesaikan dulu. Cos 3Y dikurangi cos 7Y. Sebelumnya ingat cos A min cos B itu sama dengan
min 2 sin setengah jumlah sudutnya kali sin setengah selisih sudutnya. Oke, maka kita boleh buat si cos 3Y min cos 7Y sama dengan min 2 kali sin setengah jumlah sudutnya, berarti 3 tambah 7, 10 bagi 2 adalah 5Y, dikali sin setengah kali selisihnya, 3 kurang 7 min 4, min 4 bagi 2 adalah min 2 ya, min 2Y. Nah, tapi ingat nilai sudut sin negatif itu kan sama aja dengan min sin 2Y. Berarti ini boleh sebut gini, min 2 kali min 1 kali sin 5Y. Nah, yang sin 2Y-nya jadi positif. Ya, itu sin 5Y ya. Nah, ini sin 5Y. Oke. Sin 5Y. Nah, gitu. Sehingga nanti jatuhnya adalah 2 kali sin 5Y kali sin 2Y. Nah, seperti itu penjabarannya. Kemudian yang kedua adalah si cos 2Y. Cos 2Y-nya ubah. Cos 2Y-nya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat Y. Kenapa saya ubahnya ke dalam 1 min? Karena di soal itu di sini ada 1 plus. Maka nanti kita akan kurangi dengan 1. Kan di sini positif juga, Pak, tapi kan di sini ada negatif cos 2Y. Ya, berarti nanti di sini kita bisa ubah soalnya kalau jadi sama dengan limit Y menuju 0 dari yang atasnya adalah menjadi 2 kali sin 5Y dikali sin 2Y. Oke, seperti itu ya. Kemudian dikali sin 5 akar Y dikurangi 1 tidak berubah, dibagi dengan, nah, masukkan lagi, yaitu 1 ditambah sin kuadrat Y dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat Y. Nah, 1 dikurang 1 akan habis di sini ya. 1 dikurang 1 akan habis di sini, kemudian bawahnya akan menjadi 3 sin kuadrat Y. Saya tulis ulang, limit Y menuju 0 dari 2 kali sin 5Y kali sin 2Y, oke, dikurang kali sin 5 akar Y dikurang 1, dibagi dengan 3 kali sin Y kali sin Y. Nah, sin kuadrat Y-nya saya pecah seperti itu aja, supaya nanti kita bisa lihat dengan yang atasnya ya. Berarti ini jawabannya apa? Udah langsung bisa kita bentuk sama dengan 2/3-nya tulis dulu ya. 2/3-nya tulis dulu dikali sin 5 ya dibagi sinnya adalah 5 kan? Kali 5. Kemudian dikali sin 2Y dibagi sin Y, maka hasilnya adalah 2 kan? Nah, kemudian dikali sin 5 kali akar Y, di mana Y-nya 0 adalah berarti 5 kali 0. 5 kali 0 adalah 0 dan sin 0 adalah 0. 0 kurang 1 adalah min 1. Berarti dikali min 1. Dikali min 1. Berarti jawabannya adalah berapa? Min 20/3. Nah, berarti untuk nomor 5, jawabannya di soal ini adalah min 20/3. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk yang nomor 5 ini. Jawabannya adalah min 20/3. Oke. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu di part pertama. Pembahasan dari soal nomor 1 dan 2 sampai dengan 5. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan part kedua. Membahas soal nomor 6. Oh, nomor 6 belum ada soal. Ya, oke, baik. Nanti kita akan buat ya. Nomor 1 sampai 5 kita sudah bahas. Tinggal kita selesaikan nomor 6 dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa kita diskusikan nanti. Dan silakan diulang-ulang videonya. Di mana bagian yang tidak mengerti, silakan dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.